Adalah. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kuliah umum hari ini, mata kuliah studi kreatif mengundang. Tadi saya mau bilang mengandung, mengundang salah seorang praktisi di bidang desain, terutama desain produk yang yang keahliannya ya spesialisasinya di bidang craft desain. Oke, di sini juga sudah hadir Bapak Ketua KK Mas Gali. Ya, lagi sibuk kayaknya. Oke, selamat datang Mas Gali dan sebagian besar mahasiswa dari mata kuliah studi kreatif. Ada juga Pak Yanuar, ya dosen DKV dan beberapa dosen DKV di sini. Saya ucapkan selamat datang. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan, terutama di bidang keilmuan desain produk. Kebetulan ini di sini turun hujan ya, jadi mungkin kalau suara saya kurang terdengar, nanti teman-teman mungkin bisa baca bibir gitu ya. Atau nanti minta saya mengulang pernyataan seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk pembicara hari ini. Saya biasanya manggil Arya, panjangnya Yohanes Arya Duta. Kebetulan saya dan Arya ini satu angkatan di desain produk ITB. Kita masuknya bareng, tapi kayaknya saya duluan yang keluar ya. Jadi ya, kemudian setelah lulus kami memilih jalannya masing-masing. Arya menjadi aktif, dia manajemen. Oke. Sekian kami perkenalan dari saya. Nanti Anda akan
menjelaskan apa-apa saja yang sudah dia lakukan selama dia menjalankan profesinya sebagai seorang desainer. Oke, nanti setelah presentasi oleh Arya akan ada tanya jawab, dan saya harap kepada para peserta yang hadir di seri sesi ini aktif untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan kepada Arya supaya nanti pertemuan hari ini kita bisa berjalan dengan menarik dan seru. Ada diskusi. Oke, kalau begitu kepada Arya saya persilakan, Mas Arya, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Siap, terima kasih Mbak Emma. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalan sedikit, mungkin tadi udah disampaikan sama Mbak Emma ya. Nama saya Arya, boleh dipanggil Arya. Ini sambil share screen aja ya. Sebentar. Saya juga, salam kenal juga dan terima kasih terutama untuk teman-teman dari TTP Purwokerto, rekan-rekan dosen yang sudah mengundang saya menjadi pembicara di kesempatan hari ini. Senang banget bisa sharing, udah lama juga nggak pernah sharing-sharing sama teman-teman sesama desain produk nih. Apalagi nanti ini calon-calon desainer yang akan melanjutkan apa yang sudah kami pelajari, yang sudah kami kerjakan, pasti kurang lebih nanti bakalan dilaluin sama teman-teman juga. Jadi saya seneng. Makasih buat kesempatannya. Salam buat teman-teman mahasiswa juga. Semoga hari ini bisa bisa bermanfaat. Jadi karena tadi sempat disampaikan Mbak Emma ya, saya saya adalah seorang praktisi di bidang desain gitu. Jadi nanti dan bentuknya nanti selalu presentasi ini, kalau ada teman-teman yang mau tanya silahkan aja di raise hand atau chat aja ya di kolom chatnya, nanti saya akan jawab seperti itu. Jadi langsung aja perkenalan dulu biar nggak kaku, biar ada biar tak kenal maka kata sayang. Jadi saya adalah seorang alumni desain produk. Saya seangkatan sama Mbak Emma, betul. Kami satu kelas bareng. Terus, tapi saya memilih karena sebenarnya hobi saya adalah crafting barang. Saya suka banget bikin barang-barang yang personal gitu. Bisa saya kerjain, entah itu kayu, entah itu clay dan lain-lain. Jadi saya berani menyebut diri saya crafter juga dan maker. Lalu saya juga berapa tahun terakhir banyak bergerak di penguatan pendampingan untuk IKM mikro dan juga industri itu, terutama untuk produk-produk craft. Lalu juga saat ini saya sebagai seorang Community Development Program Manager di Spatok Kimin, salah satu yayasan non-profit yang saya dirikan sama teman-teman saya. Lalu saya juga seorang videografer dan fotografer amatir yang sambil jalan nanti akan saya ceritain prosesnya. Sebenarnya ini hal-hal yang saya pelajari setelah saya memulai mempraktekkan ilmu saya di dunia karir gitu. Lalu saya juga kolektor meme gitu. Karena ini menghibur ya semasa-masa pandemi ini. Apalagi kalau bukan nyari akun-akun dan hal-hal post-post yang lucu-lucu gitu. Terus mungkin langsung aja ya, ini strukturnya hari ini seperti ini. Saya akan mulai dari perkenalan, terus masuk ke kerja kolektif. Mungkin ini beberapa saya bagi berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi nanti akan saya kaitkan seperti apa sih hubungannya dengan apa yang saya pelajari selama saya belajar atau mengenyam pendidikan desain produk gitu. Siapa tahu ini bisa jadi referensi atau bayangan teman-teman nantinya akan mengaplikasikan ilmunya seperti apa gitu. Jadi ini saya mengambil karena saya lulus 2015, sebenarnya saya belum terlalu lama ya, mungkin 6 tahun 7 tahun berkarir di bidang desain ini.
Dan ini saya ambil satu scope waktu antara waktu 2019 sampai 2021, ini project yang saya kerjakan. Jadi nanti ini saya sambil sharing aja. Sebenarnya saya membuat sebuah kolektif namanya Spatokimin. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mempraktekkan ilmu desain, lalu kita mendeploy atau melaksanakannya dalam bentuk kolektif dan untuk menyelesaikan satu problem sosial gitu. Jadi basic ilmunya sama, desain, tapi gimana outputnya bukan hanya produk gitu, tapi entah itu bisa jadi sebuah sistem atau lain-lain halnya seperti itu. Nah, ini awal mulanya biar nggak terlalu serius. Ini saya ceritain dulu. Ini karena mungkin teman-teman juga mungkin baru liburan kan ya, 2021 kemarin, akhir tahun. Ini juga sama. Jadi project yang saya mulai ini akhirnya menjadi salah satu jalur karir saya berawal dari saya liburan sebenarnya. Jadi ini penting ya dalam proses ideasi teman-teman bikin karya, rekreasi, membuat kondisi yang situasi yang senang tuh penting banget gitu. Jadi ini sebenarnya saat itu saya mulai ketika saya sedang liburan ke Singkawang, Kalimantan Barat. Kebetulan di tahun sebelumnya saya ada sebuah proyek bersama pemerintah daerah setempat, jadi saya punya kenalan di sana dan saya diundang sana untuk ikut salah satu acara ini kayak nama Cap Gomeh. Jadi 1 bulan atau berapa hari setelah Imlek itu tahun baru Chinese. Jadi itu ada kayak pesta besar lah di kota itu, ada arak-arakan, ada iring-iringan di tengah kota. Nah itu saya jalan-jalan ke sana gitu. Terus dalam perjalanan saya diajak sama salah satu kenalan saya di sana untuk mampir ke rumah sakit kusta. Ini agak random sih sebenarnya, saya juga saat itu merasa ini ngapain sih orang lagi jalan-jalan malah diajak tempat yang bukan hiburan gitu ya. Kirain ajak makan kayak atau apa, ini diajakin ke rumah sakit. Terus mungkin ini hal yang akan teman-teman alami juga ya, dalam konteks gini kayak kenapa nanti ada saya kasih contohnya gitu. Nanti saya kasih gambaran dulu tentang apa sih kusta ini, rumah sakit kusta. Jadi saya diajak berkunjung ke sana dan saya baru tahu juga hari itu, walaupun saya sempat dengar ya ada nama penyakit kusta tapi nggak ngerti itu apa. Terus baru diterangin, baru tahu dan saya cari tahu, riset. Ternyata ini penyakit yang sebenarnya udah ancient lah ya, udah dari zaman yang ada di kitab suci itu disebut tuh nama-nama penyakit yang kayak gini, dan udah ada solusi ya, sebenarnya udah ada obatnya gitu. Cuman yang sampai hari ini belum selesai adalah stigmanya gitu. Si kayak orang-orang ini ditakuti, orang-orang yang penderita kusta ini dikucilkan sama masyarakat gitu. Dan saya baru tahu hari itu juga, oh ternyata ada ya kelompok masyarakat yang seperti ini. Terus orang-orang mengucilkan, takut, bahkan sebagian besar dijauhi sama keluarganya sendiri gitu, kayak ada yang kesulitan mencari pekerjaan, susah bahkan untuk sekolah anak-anaknya kayak gitu, susah dan menjadi target untuk tindakan kriminal yang paling parah karena ya itu mereka secara fisik ada disabilitas, ada keterbatasan, ada kondisi tubuh yang nggak lengkap dan lain sebagainya karena penanganan yang lambat saat itu. Tapi kalau hari ini itu tuh udah selesai sebenarnya. Seperti yang nih dokter ini bilang, ini dokter Mulyaningsih adalah salah satu yang pakar yang waktu itu saya ketika awal saya nanya-nanya ke beliau kayak ini bahaya nggak ya kalau saya kontak dengan teman-teman di sana atau saya mengerjakan sesuatu ada impact-nya nggak ke saya atau barang-barang yang dikerjain gitu. Jadi ini proses desain juga kan ya, riset gitu. Ketika ada subjek sesuatu permasalahan, cari tahu dulu apa aja sebelum terlanjur terjerumus lebih dalam gitu. Jadi saya cari tahu dulu gitu kan. Oke, ternyata itu nggak apa-apa dan memang sebenarnya simply mindset aja sih yang membuat orang-orang nggak tahu atau nggak mau tahu dan nggak ada keperluan juga untuk tahu tentang kusta gitu kan. Gitu. Terus akhirnya saya sama teman-teman saya itu juga bingung sih sebenarnya, terus keperluan saya di sini ngapain gitu, apa hubungannya desain, kusta dan stigma gitu kan. Mungkin teman-teman juga mikir nih apaan sih nih, hubungannya apa terus gitu, gimana kita bisa menggabungkan sesuatu yang mungkin nggak ada hubungannya dan nggak ada korelasinya.
Dan saya waktu itu diminta kapasitas saya sebagai karena teman saya di Singkawang tahu saya adalah desainer produk gitu. Terus kayak kamu kan desain ya, mungkin bisa lah bikin apa di sana, Arya, kamu bikin sesuatu lah buat warga di sana supaya dia bisa ada pemasukan gitu, ngajarin bikin apa gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman akan mengalami seperti saya alami setelah lulus gitu, karena kita lulusan desain seakan-akan tolong dong gambarin foto ibu saya atau tolong bikin ini apa gitu. Akan ada tuh permintaan-permintaan random seperti itu dari teman-teman kita atau kerabat, tapi ya sudah wajar gitu. Dan ya sudah, tapi waktu itu aku aku cobain aja deh, iseng. Coba aku pikirkan, gue bilang kayak apa bisa saya support sesuatu untuk rumah sakit ini gitu. Akhirnya saya cari tahu, saya datang ke sana, saya explore. Terus ini brief, ini kalau di konteks desain ini adalah briefnya gitu ya. Apa aja sih aspek atau dasar permasalahan itu apa aja sih, problem statement-nya apa aja sih. Nah, ini tuh ternyata ada namanya patokimin yang nantinya menjadi icon dari patokimin ini gitu. Ini sebenarnya sebelum ada namanya patokimin ini, saya ketemu patokimin ini gitu. Beliau tuh seorang teknisi pembuat kaki palsu gitu, dan dia bisa membuat resin molding, bisa bikin casting, terus bisa woodworking, bisa leatherworking. Dan ini saya mulai ketemu nih kayak kayak saya ngerti sih dikit. Dulu saya suka crafting di kuliah juga kan, dan ada bengkel dulu di kampus. Terus saya kebayang sih sebenarnya apa yang bisa beliau kerjakan dan kapasitasnya seperti apa. Terus ini ada kondisi bengkel kerja beliau, terus kayak saya melihat, mengamati, ya mirip sih ini sama bengkel DP gitu, sampai saya pahami ada kesamaan gitu. Terus mungkin nggak ya sebenarnya dari skill yang beliau punya, dari alat yang beliau punya, beliau membuat sesuatu yang punya nilai jual, terus barang itu dipromosikan, dikampanyekan, lalu itu skill yang sama itu dia bisa diajarin ke warga-warga lain buat menjadi support untuk pemasukan tambahan buat mereka gitu. Sebenarnya idenya sesederhana itu gitu. Nah, ini dia skemanya. Jadi sama seperti ketika skema kita mendesain, kita cari tahu dulu tadi kan briefnya apa sih? Oke, problemnya ini, terus kita bikin hipotesanya gitu kan. Mungkin nggak ya kita membuat A, B, C, D, E ini dengan tujuan solusinya supaya nanti ini solusinya adalah memprovide lapangan pekerjaan gitu. Jadi awalnya dari satu orang patokimin yang punya skill tadi membuat kaki palsu, yang sebenarnya skill dasarnya itu adalah menjahit, mencetak. Selama ini dia mencetaknya kaki utuh nih, yang misalkan amputi, terus dia bikinin kaki. Tapi kan sebenarnya dia bisa hanya untuk bikin alas kakinya doang gitu kan. Nah, ini bisa jadi alternatif produk dari satu skill yang sama untuk membuat produk lainnya yang bisa direplikasi massal gitu ya. Kalau dalam pandangannya desain produk. Nah, itu yang jadi basis berpikir saya saat itu gitu. Frameworknya seperti itu awalnya. Nah, terus hal yang kedua yang paling penting adalah kalau dari pengalaman saya ya, ada satu ide yang saya mau mulai itu nggak semuanya bisa dieksekusi dengan baik kalau cuma dikerjain sendiri gitu. Ada kala yang memang itu harus dikerjakan dalam tim, dalam kolektif atau dalam satu perusahaan atau apapun itu istilahnya, atau komunitas gitu. Hasilnya akan jauh lebih maksimal karena ada banyak kepala, ada banyak tangan untuk mengerjakan satu tujuan yang sama seperti itu. Nah, ini adalah skema yang saya coba buat ketika saya tahu permasalahan tadi. Oke, jadi tadi ada satu komunitas, ada satu kelompok masyarakat ex-penderita kusta di Singkawang yang sebetulnya bisa disupport, cuman mereka nggak punya skill, mereka nggak punya alat, nggak punya keterampilan. Lalu gimana nih, kita butuh dana untuk menyekolahkan mereka, untuk membuat mereka supaya bisa punya skill itu. Jadi kita bikinlah namanya social movement, bikin campaign gitu ya. Nah, saya ngajakin teman-teman saya karena background saya desain produk, dan teman-teman saya juga circle pertemanan anak-anak desain lah ya. Mungkin nanti teman-teman juga sama. Ada desain grafis, desain produk, interior, dan ada ilustrator, ada bikin komik. Nah, itu aja saya kontak teman-teman saya satu-satu untuk bikin karya kolektif sama-sama. Nah, itu karya terus kita promosiin di Instagram dan kita bikin
fundraising gitu. Jadi untuk nyari dana untuk mengerjakan campaign tadi. Nah, ini terjadilah namanya Spatokimin, sebuah kolektif yang awalnya niatnya hanya untuk membantu menyekolahkan Pak Tokimin tadi, menyekolahkan Pak Tokimin untuk belajar bikin sepatu di Sidoarjo, BPP kalau ada yang tahu teman-teman, Balai Pengembangan Industri Sepatu. Itu saya kerjasama sama beliau, sama lembaga tersebut. Terus hasilnya setelah mereka bisa bikin sepatu, nanti dijadikan keterampilan bersama sama warga, dan ya nanti hasilnya untuk menambah pemasukan untuk warga di sana. Jadi cycle seperti itu gitu. Dan juga satu lagi, kenapa saya berani melakukan itu karena si teman-teman komunitas penyintas kusta ini disupport oleh yayasan. Jadi ada satu yayasan kesusastraan yang beliau juga punya rumah sakit, punya sekolah, punya rumah sakit umum juga selain rumah sakit kusta. Jadi nanti goalsnya adalah sepatu yang dihasilkan sama teman-teman ini dipakai untuk dijual untuk menjadi sepatu sekolah gitu ya, untuk jadi sepatu sekolah, sepatu untuk guru, untuk dokter, untuk suster, seperti itu. Jadi cycle-nya ketutup tuh. Siapa yang butuh, siapa yang bikin, siapa yang beli, siapa yang bisa provide, semuanya ke cover ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh artwork yang kami bikin sama teman-teman saya sendiri. Jadi kita bikin kaos, bikin tote bag, bikin bikin notebook gitu. Ini 2019 awal kalau nggak salah ya. Lalu akhirnya singkat cerita, setelah kampanye kita bikin di sosial media, di boost di Kitabisa dan lain sebagainya, akhirnya kekumpul dananya dalam 10 hari ternyata udah cukup dari yang targetnya tadi kayak 2 bulan gitu. Dan akhirnya kita bisa menyekolahkan beliau gitu. Terus ya ini kita bikin campaign. Ini kayaknya ada fotonya Mbak Emma juga. Gimana ya? Oh, nggak dimasukin. Ya tapi ada lah. Beliau juga ikut kalau nggak salah nih. Support bikin campaign-nya gitu. Jadi ini selama seberapa lama ya ini? Mungkin 1 bulan lah ya ini total waktunya. Jadi si supporternya itu yang donasinya dari seluruh Indonesia, terkumpul sekitar 30 juta sekian, dan ada 200 orang yang support kayak gitu. Nah, akhirnya kelanjutannya programnya berlanjut. Akhirnya beliau berhasil bikin sepatu, lebih banyak lagi orang yang didatengin yang bisa ikutan, bukan cuma Pak Tokimin. Dan kita jadi bernetworking dengan dengan BPP dan pemerintah kota Singkawang. Jadi kita saling support tuh. Nah, tadi kuncinya juga salah satunya itu, nggak bisa satu hal dikerjakan sendiri, kamu expect hasilnya bisa oke, nggak mungkin, susah gitu. Lebih mudah jika banyak orang yang kamu ajak kerjasama, lintas sektor, lintas keilmuan gitu, itu bisa membawa hasil yang lebih baik seperti itu. Nah, lalu ini kelanjutan dari apa yang sudah saya kerjakan selama 2019 ini, saya evaluasi lagi gitu ya. Sama juga proses desain, ketika kita mendesain sesuatu, ide kita sudah diproduksi atau di launch, di deploy, kita mengamati kan ya, kita observasi, lalu kita evaluasi gitu. Bagaimana sih keberjalanannya selama ini gitu? Apa yang sudah saya kerjakan, apakah itu beneran membawa hasil yang baik gitu? Apakah itu beneran bisa mensupport orang-orang di sana? Apakah itu bisa sustain? Apa ketika saya pulang terus hilang semua itu gitu? Terus di mana saya atau kita nanti sebagai desainer menempatkan diri dalam siklus ini gitu. Terus, nah, jadi akhirnya dari ide saya yang kecil tadi membuat sebuah crowdfunding gitu. Akhirnya muncullah satu movement yang lebih gede lagi gitu. Jadi saya tadinya cuman iseng-iseng sama beberapa teman, jadi saya punya tim gitu. Terus ternyata kita dapat funding, dapat, kalau di dunia bisnis kayak dapat investor lah ya, untuk dapat pinjaman atau talangan gitu. Tapi ini kita funding istilahnya kalau di dunia community development gitu ya, development sector. Terus kita bikin networking, bagaimana supaya
satu ilmu tadi yang saya deploy di satu desa bisa diulang di tempat lain, bisa direplikasi, bisa di impact-nya diperbesar lagi gitu, lebih banyak lagi orang terlibat, lebih banyak lagi warga yang disupport seperti itu. Akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa lembaga, ada yang baik itu pemerintah, kementerian, terus juga ada dari swasta, dari Astra, Kampung Berseri Astra, dari tadi BPP, lalu dari pemerintah kota gitu. Kami bikin kerjasama, perjanjian di mana kita punya goals yang sama. Gimana sih ini kondisi kampungnya nih ya, yang tadi saya garap di Desa Liposos namanya. Ini nama Desa Liposos di Kelurahan Pakunam, Sikawang Selatan. Jadi ini tuh daerahnya agak bukan masuk lagi. Jadi akses jalannya jelek. Terus sebenarnya Singkawang itu kota, cuman ini nggak, kalau ke sana nggak kayak kota sih, kayak ya akses jalannya jelek, terus nggak, sinyalnya susah dan sebagainya gitu ya. Dan juga orang ke sana tuh semacam ditakut-takutin gitu. Kalau saya pertama kali sana tuh, ketika saya cerita sama orang, abang kemana nih? Misalnya saya naik ojek gitu atau lagi makan gitu di warung makan, ditanya dari mana, mau kemana? Saya mau ke kampung ini gitu. Orang-orang tuh selalu kasih respon yang sama. Oh, hati-hati ya bang gitu. Semuanya selalu bilang gitu, atau selalu kayak kesannya ya takut tadi, seperti tadi stigma yang seperti itu. Jadi nggak pernah ada orang yang ke sana masuk ke kampung ini nih, nggak pernah, kayak bertahun-tahun tuh, dalam durasi mungkin 4-5 tahun tuh bisa dihitung jari gitu. Dan saya juga nggak tahu, saya baru tahu setelah berapa bulan mengerjakan itu di sana, dan kayak oh segitunya ya gitu, segitunya orang-orang nggak peduli atau nggak mau tahu atau nggak ada keperluan juga untuk tahu gitu ya. Akhirnya ya tadi tadi ini sebenarnya nyambung setelah tadi satu di Pak Tokimin itu kan cuma satu orang, satu circle rumah sakit. Lalu saya mencari tempat yang lebih besar gitu. Maksudnya bukan mencari juga sih. Saya menelusuri, ternyata ada satu desa yang lebih besar, ada sekitar 30 kakak atau sekitar ya mungkin 60-70 orang gitu isinya, semuanya warga penyintas kusta gitu. Ini adalah dalam tanda kutip kayak tempat lokalisasi gitu ya, yang disediakan untuk teman-teman penyintas kusta oleh pemerintah kota gitu. Jadi mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat ini gitu. Dan ya tadi mereka nggak punya support, susah akses dan segala macam. Terus jadi kita coba explore dari yang tadinya bikin sepatu, oke, yang bikin sepatu udah works di rumah sakit, kita nggak perlu otak-atik lagi. Ini ada case baru nih, kita nyari, berarti ini briefnya baru lagi gitu kan. Ini aksesnya susah di tengah hutan, nggak ada akses jalan susah, material juga yang tersedia ya ada di sana aja. Jadi kita ya udah explore. Saat itu saya memetakan material apa aja yang ada di desa ini, ada di sekitarnya, dan kan di Kalimantan ya. Jadi ya mereka di tengah hutan, yang pasti ada tuh adalah kekayaan alam ya, biota tanam-tanam, tumbuhan, terus kayak bunga, kayak gitu tuh banyak. Jadi kita explore aja, ternyata ada nggak sih produk atau sesuatu yang bisa kita buat dari memanfaatkan barang-barang di sekitar situ gitu. Akhirnya kita mencoba meredefine lagi goals dari Pak Tokimin yang tadinya hanya untuk membuat satu campaign, ternyata dirasa ini cukup efektif, akhirnya banyak yang mensupport, akhirnya menjadi sebuah inisiasi gerakan sosial yang lebih besar lagi untuk mensupport warga penyintas kusta di Desa Liposos gitu. Jadi ini warga sekarang lebih banyak, kita mensupport ada sekitar 20 kakak di sana yang menjadi partner untuk setiap kita bikin, lalu kita bikin ekoprint di sana. Mungkin nanti ada di, nah ini dia, kita bikin ekoprint, mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ekoprint gitu. Sebenarnya sederhana sih, kenapa saya milih ekoprint kayak tadi, dengan material yang ada di sana, dengan teknik yang paling sederhana, lalu learning cycle-nya paling pendek, gitu, bisa dipakai, bisa dipelajari semua orang dengan waktu singkat, dengan cepat, dan ya dengan keterbatasan yang dimiliki sama warga itu nggak mengganggu gitu. Jadi kayak walaupun tangan yang nggak lengkap, jari yang nggak lengkap tuh tetap bisa ngerjain gitu kan. Karena nih sebenarnya
lebih ke layout kayak nirmana 2 dimensi gitu ya, mengatur ini jangan terlalu tumpuk banyak di sana, di sini lebih dibikin gradasi atau dibikin gimana rananya biar enak gitu kan, lebih ke sana aja gitu, dan pilihan daun-daunnya yang warna-warnanya menarik gitu, yang bentuk tulang daunnya jelas seperti itu. Nah ini ini tadi skemanya seperti ini gitu. Jadi gimana supaya tekniknya simple, lalu ada limitasi fisik, terus akses yang terbatas, itu bisa diakali dengan berarti kita bikinnya hal yang bisa dikerjain sama-sama gitu. Walaupun mereka terbatas, tapi kalau tadinya dikerjain satu, tapi 3 orang yang ngikut bareng kan jadi bisa gitu. Tapi kalau ngejahit kan nggak bisa kan? Kalau ngejahit kan harus sendiri tuh, pakai mesin jahit. Jadi kita pikirkan kayak gitu, teknik-teknik apa yang bisa, atau nganyam gitu. Nganyam kan susah ya gitu. Maksudnya nganyam bokor atau keranjang gitu kan tuh agak sulit. Nah terus juga materialnya kita pilih yang paling sedikit waste-nya ya material alam, jadi nggak merusak ekosistem di sana juga, karena di sana mereka profesi utamanya petani gitu. Jangan sampai nanti sisa limbah buangannya malah ngeracunin tanah gitu kan, malah akhirnya jadi kontraproduktif kayak gitu. Dan juga ya material yang tersedia di sana gitu. Jadi dan ini adalah output akhirnya dari yang tadi saya pikirkan adalah membuat material ekoprint tadi gitu. Ini hasilnya. Ini batch pertama, kain pertama yang kami buat. Mungkin belum oke, tapi ya memang butuh waktu sampai akhirnya ketemu formulanya gitu. Dan ini nggak sehari 2 hari jadi gitu. Emang ini butuh beberapa bulan. Saya juga akhirnya perlu evaluasi gitu dan validasi ide saya sama teman-teman, kayak ini works ya kalau saya bikin ekoprint, dan ada nggak ya teman-teman yang mau support baik dari lokal dan itu. Nah ini kita kira ikut pameran di Singkawang, bikin pameran di kayak di stadiumnya gitu, di stadium bolanya ada kayak festival kota gitu. Saya ikut join, dan ini wali kota Singkawang, ini wakil wali kota, ini warganya, warga Liposos. Kita terima feedback dari masyarakat, pengen cari tahu bagaimana sih pendapat mereka tentang produk ini gitu, tentang semua yang kita buat. Apakah mereka masih takut, ataukah mereka malah tertarik atau pengen bikin gitu kan, dari yang tadinya warga-warga yang dikucilkan, yang nggak tahu mereka ini siapa atau punya keterampilan apa gitu. Terus ini kita coba angkat, itu jadi sebuah jadi permasalahan nggak ya, pengen tahu juga sih, sekalian riset sebenarnya. Nah ini adalah beberapa dokumentasi proses warga bikin nih. Akhirnya sambil seberjalan itu 2019-2020, saya tetap beberapa kali rutin ke sana, bolak-balik bikin karya. Terus ternyata ada media mulai ngeliput gitu kan. Ternyata dari yang tadinya saya mungkin cuma 1-2 orang di sana, akhirnya mulai ada, setelah media yang ngeliput, mulai ada warga yang tertarik ke sana, kayak dari ibu PKK, dari Dekranasda itu juga mulai tertarik gitu. Oh ini bikin apa sih ibu-ibu di sana gitu, ngolah-ngolah kain, ditempel-tempel daun tuh gimana ya, mereka penasaran, cari tahu, datang gitu, bikin. Terus saya juga memvalidasi produk yang saya sudah buat, saya coba bawa ke Bali, kebetulan karena saya tinggal di Bali. Ikut beberapa kali pameran desain sebelum masa corona ya ini, jadi masih bisa ada pameran desain, lalu ada Sunday market atau artisan market di sini itu banyak. Dan saya pengen tahu respon orang-orang tentang project ini atau tentang produk ini gitu. Jadi ini sama halnya dalam kita membuat desain, itu proses validasi itu juga penting gitu. Apa yang udah kita buat menurut kita bagus, menurut kita ini udah oke, tapi buat orang lain belum tentu gitu. Atau buat kita jelek, sebenarnya merasa ini kok aneh banget ya, atau nggak oke. Tapi pas kita tanya feedback ke masyarakat, ternyata ya nggak seburuk yang kamu bayangkan, bahkan ini bagus gitu. Jadi seringkali belum tentu apa yang dibayangkan kita oke, itu juga sebaliknya kayak gitu ya. Jadi emang ini penting banget, cari feedback, cari validasi dari
pasar seperti itu. Ini juga beberapa dokumentasi saya selama di selama membawa produk-produk dari Pakunam gitu. Ini juga akhirnya kita berhasil membuat kain yang proper lah ya, maksudnya dengan warna yang lebih konsisten, dengan daun-daun yang udah kita kurasi, yang ini udah jelas aman, pasti keluar warnanya dan lain sebagainya kayak gitu. Terus, nah mungkin sampai sini dulu karena saya udah panjang ngomong nih. Ada yang mau tanya kah atau masih atau kurang jelas atau ada yang tadi saya skip kurang? Silahkan kalau ada. Sebentar saya sambil izin minum dulu. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Arya. Atau nanti bisa sambil presentasi, sambil teman-teman bisa bertanya di kolom chat atau live chat gitu ya. Sip, makasih Mbak Emma. Saya lanjut ya kalau gitu. Bentar. Jadi kesimpulan dari beberapa dari project Spatokim ini yang saya kerjakan, saya mendapatkan beberapa pengetahuan baru, dan dari validasi market juga yang saya kerjakan, yang saya sudah tes, uji cobakan, saya jadi paham beberapa hal gitu ya. Faktanya adalah satu, kalau kusta itu bisa disembuhkan dan itu nggak mematikan gitu. Penyakit yang sebenarnya sudah selesai, hanya saja yang mematikan adalah diskriminasi gitu dan stigma negatif dari orang-orang yang baik itu mereka nggak tahu atau mereka ikut-ikutan atau nggak mau tahu juga tentang penyakit ini gitu. Dan akhirnya ketika ada orang yang mengangkat isu ini dan membuat ini naik ke publik, ternyata seperti ini ya, ada orang-orang ini tuh, dan ini bisa berkarya dan mereka bisa produktif juga, mereka juga sama halnya seperti kita gitu, butuh pekerjaan, butuh akses pendidikan, akses informasi gitu. Jadi menimbulkan empati gitu, dan kita juga jadi bisa mengerti ternyata nggak sesederhana ternyata nggak semenakutkan itu ya, atau ternyata nggak semisterius itu gitu. Jadi proses berjalan itu kita sambil kita mendesain, sambil kita mempelajari satu konteks masalah, kita jadi semakin mengerti gitu. Oh ternyata seperti ini ya gitu. Ketika kita di posisinya dia seperti apa gitu. Lalu sama seperti proses desain, ide gerakan sosial yang secara kolektif itu harus diuji gitu. Tadinya udah saya sampaikan berkali-kali bahwa feedback itu sangat penting ya gitu, dan melalui proses feedback dan uji coba tes pasar gitu, kita jadi punya pengetahuan yang tuntas tentang produk kita atau tentang service atau tentang apapun yang kita luncurkan gitu ya. Jadi nanti bisa mengimprove hasil akhir eksekusinya gitu, dan itu sangat penting gitu. Karena memang bisa jadi yang kayak tadi, sebenarnya idenya tuh sederhana banget gitu, tapi kalau dieksekusinya oke, bisa jadi oke banget gitu. Dan kenapa saya berani bilang gitu, akan saya kasih tunjuk di slide setelah ini gitu ya. Dari yang tadi dibikin di desa, itu kita bikin dengan baik, kita dokumentasikan dengan baik. Saya waktu itu bikin kemeja, bikin tas, sama bikin notebook. Dari ide ini terus berkembang, saya bikin sampai kita akhirnya punya website dan juga punya sosial media yang lebih baik, itu menginformasikan segalanya, sampai akhirnya ke reach market yang lebih luas atau audiens yang lebih luas seperti itu. Kalau awalnya dilihat cuma dari satu konteks pameran di daerah gitu, oh ini ada local movement atau ada local product gitu, mungkin orang-orang cuma lihat bagus ya gitu, ya udah deh next gitu ya. Tapi ketika produk ini berhasil divalidasi dengan market yang lebih luas, waktu itu akhirnya saya bisa kerjasama dengan Brodo, dengan Pana, dan Prabu gitu. Jadi ada beberapa brand sepatu yang saya ajak kerjasama. Oke, kalau gitu saya akan nge-supply kain ke kalian, silakan diolah jadi produk. Akhirnya kita dapat reach audience lebih luas gitu. Kita ke expose dengan orang-orang yang lebih
luas dan bisa message yang tadi sederhana bahwa stigma kusta itu ada dan bisa disembuhkan tuh jadi reach ke market yang lebih luas gitu, ke orang-orang yang lebih apa ya tadinya mereka nggak tahu, bahkan di mana, di provinsi lain, di kota lain, di negara lain bahkan kayak gitu. Terus kuncinya juga salah satu ini gitu, kolaborasi itu penting kalau mau jalan lebih jauh gitu. Kalau kita pengen launch produk atau produk kita bisa menjadi sebuah produk yang sustain gitu, itu penting banget untuk bisa memastikan atau kita memenuhi tadi semua aspek tadi ya, kayak kita tahu siapa yang bikin, gimana memproduksi itu masal dengan baik, konsistensi terjaga, lalu pemasarannya gimana, dan apakah itu sudah teruji, apakah itu disukai masyarakat atau enggak, kayak gitu. Jadi dengan saya kerjasama dengan brand-brand yang sudah established, itu mempercepat cycle validasi tadi gitu. Daripada saya bikin brand sendiri, saya jualan sendiri, hiring orang-orang kayak brand kayak brand aktivis atau social media manager dan lain sebagainya itu butuh banyak resource kan, butuh banyak waktu, tenaga. Lebih baik saya kerjasama gitu. Dan jadi ini menjadi lebih cepat, bisa diakses banyak orang, juga hasil kualitasnya lebih baik gitu. Jadi akhirnya karena satu project kolaborasi tadi, saya bisa kerja dan saya bisa dipromosikan di banyak media, mulai dari media cetak, media online, terus juga akhirnya pakai Mbak Najwa Shihab sama influencer-influencer lain, terus jadi masuk di TV lokal juga, sama di TV nasional, sempat juga dari ide yang sederhana tadi ya, bagaimana mantan pengidap kusta itu selama ini nggak mendapatkan perlakuan yang baik gitu, didiskriminasi, tapi ketika mereka membuat produk yang baik gitu, narasinya berubah gitu, narasinya menjadi orang melihat karyanya gitu, bukan karena kita kasihan sama mereka, nggak kayak gitu, tapi kalau karya beneran bagus, dia beli, dia support, dan ya udah, Indian tetap akan membawa kebaikan juga dan meningkatkan kualitas hidup, taraf ekonomi yang baik untuk warga di sana, seperti itu. Dari tadi sempat saya cerita ya, awalnya ke kampung itu tuh saya selalu mungkin cuma 1-2 orang dan itu sepi gitu. Akhirnya banyak orang datang ke sana, bikin konten YouTube, bikin konten TikTok, ibu-ibu dari mana saya nggak tahu gitu, dan itu menjadi moral support yang baik juga untuk si kolaborator saya, maksudnya warga di sana ya, yang saya dampingi gitu. Saya nggak bilang saya membina, enggak, karena saya sama gitu seperti mereka, kita sambil-sambil belajar. Jadi dari yang tadi sepi, mulai banyak orang sana, mulai banyak orang nggak peduli juga dengan si stigma tadi, kusta tadi, entah mereka nggak tahu atau nggak peduli, tapi intinya ya mereka melihat ini sebagai objektif aja, ngelihat karyanya gitu, lihat hasilnya seperti ini ya, ternyata dari satu keterampilan ini, skill ini bisa mereka membuat barang-barang kayak gini gitu. Terus juga satu sisi jadi berdampak ke kehidupan mereka juga. Jadi sekarang kita kita dari hasil penjualan tadi, selain dari yang dibagikan buat warga juga sesuai dengan hasil kerja mereka, dikumpulin buat beli toren air gitu. Jadi ada penampungan air untuk untuk kebutuhan MCK warga, tapi juga untuk produksi ekoprint juga bisa, terus juga buat pengairan di ladang warga gitu. Jadi dari satu hal berdampak ke aspek lainnya, seperti itu. Terus ya ini sih intinya dari apa yang saya kerjakan. Ini jelas salah satu dari pesan yang disampaikan ke saya oleh almarhum Pak Ayib Budiman, seorang desainer juga, seorang sosial aktivis juga, dan without empathy, desain itu sebenarnya empty gitu. Jadi dalam proses kita mendesain, dalam proses kita membuat sebuah karya, penting banget untuk kita mempelajari konteks, untuk mempelajari seperti apa pandangan atau apa yang dirasakan sama partner kita, kolaborator kita gitu. Dalam hal ini contohnya saya adalah warga di sana gitu.
ketika saya membawa pandangan yang kayak sebenarnya saya atau misalnya saya membawakannya dengan cara kayak lihat nih kasihan ada warga dengan kondisi disabel, yuk kita bantu gitu. Itu hanya akan memperpanjang siklus ini aja bahwa difabel adalah lemah gitu. Orang-orang kusta ini butuh dibantu, yuk gitu. Hanya seperti itu. Tapi kalau kita membawa perspektif yang lain di mana kita melihat karyanya gitu, bukan lihat dari kayak membeli kasihan, menjual kasihannya gitu. Itu support. Kalau Anda mau bantu, support aja beli karyanya gitu. Ini udah satu sisi mensupport warga dan juga mengapresiasi mereka, memberikan moral support kalau mereka punya value lebih gitu. Mereka bisa menghasilkan produk yang baik. Seperti itu. Terus ya ini tadi yang sempat saya sampaikan, dengan membeli produk-produk yang lokal, mensupport warga itu dengan lain dalam saat bersamaan itu kita juga udah melakukan banyak hal gitu dan mensupport produk-produk yang nggak hanya di Singkawang, dimanapun, apalagi yang sifatnya dimiliki oleh pemilik bisnis lokal kayak gitu. Itu bisa mensupport banyak hal. Nah ini sebenarnya udah ekstra dari karena mungkin materi saya nggak terlalu banyak, jadi saya tambahin aja untuk mengasih gambaran ke teman-teman bahwa dari tadi yang idenya saya hanya niatnya jalan-jalan ke Singkawang, terus berkembang. Hari ini saya punya satu kolektif sama teman-teman yang namanya Sepatu Kim Initiative, dan kita membuat modul dari membuat sistem modul yang dari tadi kita di Singkawang, kita coba olah gimana caranya itu bisa di-deploy di tempat yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, dengan brief yang berbeda juga, kayak gitu. Saat ini di antara tahun 2020, mungkin 2020 akhir ya deh, karena awal nggak bisa kemana-mana, sampai hari ini kita sudah ada di beberapa kota, di beberapa provinsi di Indonesia. Ini salah satunya Insode. Ini juga kebetulan ini di Singkawang juga, ini konteks yang berbeda. Ini saya kerjasama sama anak-anak Dayak, sama Sanggar. Konteksnya jelas beda kan, kalau tadi adalah warga yang punya difabel, punya kebutuhan khusus, kalau ini mereka anak-anak gitu. Ini anak-anak SMP, SMA gitu. Mereka tinggal juga sama, aksesnya di hutan, di daerah namanya Sagatani, itu aksesnya sekitar 1,5 jam lah dari kota gitu. Terus apa yang bisa dibuat di sana, sebenarnya modulnya sama gitu, semuanya berangkat dari resource dulu, apa yang mereka punya, skill apa yang mungkin dipelajari, material apa yang tersedia, terus kita ulik gitu. Nah ini ini hasil produknya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ada macam-macam sih, ini salah satu yang paling sederhana aja, gantungan kunci. Ini dari biji tanaman. Kalau di sana namanya nyali. Gitu. Jadi biji tanaman dikeringkan, kita olah jadi perhiasan, jadi aksesoris, jadi macam-macam sih gitu. Ini sambil dalam proses membuat karya tadi, bikin biji-bijinya tuh ilmunya sebenarnya nggak cuman cara bikinnya yang kami berikan ke teman-teman Sanggar gitu. Jadi kami juga ngajarin mereka proses foto, proses gimana marketing sosial media, gimana proses manajemen, gimana proses menghitung harga, terus bikin quotation dan sebagainya kayak gitu. Yang itu skill-skill yang penting yang mungkin juga teman-teman harus punya gitu dalam proses mendesain. Dan kebetulan ini saya mau sedikit membanggakan kalau ini adalah hasil foto dari murid saya di sana. Gitu. Jadi saya ngajarin foto ke teman-teman di sana. Kita ini kondisinya nih set fotonya sebenarnya di samping rumah persis, kita pasang kain. Terus yang moto adalah teman-teman, yang make up juga mereka, yang jadi asisten juga mereka. Ya emang sebelumnya kita brief dulu, kita ajarin, tapi ini adalah proses transfer ilmu di mana desain tuh nggak berdiri sendiri gitu, nggak bisa kamu bikin hal bagus udah gitu, ini nggak bisa gitu. Itu memang harus dilengkapi juga dengan proses visualisasi yang baik, difoto dengan bagus, dipromosikan dengan bagus seperti itu. Terus ini juga ya salah satu produknya kita bawa ke Bali, terus disupport juga sama Happy Salma.
Terus ini di daerah yang berbeda, ini di Wakatobi, di Sulawesi Tenggara. Kebetulan ini briefnya juga beda lagi, ini kain tenun. Di sana ada kelompok penenun yang kami support itu tuh bikin modul belajar untuk pencocokan warna kayak nirmana gitu. Jadi gimana sih dalam color wheel itu, kalau ungu tuh ketemunya sama apa, kontrasnya sama kuning gitu. Kalau hijau sama apa biar nggak bentrok kayak gitu. Jadi selain dari skill, kalau skill mereka menenun mah udah jago pasti, teman. Ada hal yang sebenarnya kita bisa support juga, kayak tadi misalkan hal-hal dari kuliah yang sebenarnya kita pelajarin juga, kayak tadi gimana mengkombinasikan warna, pattern, dan lain-lain kayak gitu. Ini hasil workshopnya, kita kira itu bikin warna alam dari yang tadinya warna-warni. Ini kayak dipakai ibu ini nih, aslinya adalah kain Hasana gitu. Yang kita coba bikin eksplorasinya. Gimana kalau kita bikin warnanya lebih lebih earthy gitu, lebih tone down kayak gini. Jadi warnanya lebih ya kayak warna alam gitu ya. Ini dari kulit manggis atau apa saya lupa. Dalam satu tim ini juga saya nggak sendiri ya, saya juga nggak ngerti tekstil, tapi kayak sempat saya sampaikan, kita bisa kolaborasi gitu. Dalam riset ini saya ngajak partner yang bidangnya kreatif tekstil gitu, jadi ada bagian-bagian tersendiri seperti itu. Ini juga hasil workshopnya, kita bikin berbagai macam turunan produknya dari offcut atau dari sisa hasil tenunan dibikin jadi aksesoris seperti itu. Dan di sana juga saya belajar diving, sedikit pamer, karena di sana emang taman nasional, jadi dan saya banyak belajar juga di sana tentang biota laut, tentang sampah laut gitu. Dan ini salah satu produk juga yang saya bikin, mungkin teman-teman tuh juga akan bikin dari bambu. Di sana ada kerajinan bambu, terus kita bikin produk-produk untuk mengisi homestay kayak gitu. Dan ini yang terakhir yang saya baru deploy tahun lalu di kelompok tenun di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi ini prosesnya adalah sama seperti tadi, riset dulu, dipetakan ada apa, kita bisa improve apa, atau kita bisa support apa, lalu kita coba, dan akhirnya setelah kita uji apakah itu betul idenya, baru kita deploy seperti itu. Ini goalsnya waktu itu kemarin kita mendokumentasikan, mengarsipkan kain buatan warga gitu, untuk kita riset gimana pengembangan selanjutnya. Nah ini adalah campaign yang kami bawa, namanya Berdaya Lewat Karya. Ini dokumentasi tim kami. Oke, sama mungkin ini ada satu video pendek lah ya, penutup. Kasih gambaran. Kedengaran nggak suaranya? Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo. Tari apa tak pantang, Nurlela menentang, apa suka mambo, kalipso dan caca-caca. Hai Nurlela. Di sini lagi hujan, sinyalnya juga jelek. Ya, tapi kurang lebih gitu. Sebenarnya ini ada di akun YouTube-nya Sepatok jadi pamer. Jadi kalau mau lihat ada di akun YouTube-nya Sepatok Kimin gitu. Nanti boleh dicek. Mungkin dari saya cukup, memang kurang panjang. Iya nih durasinya masih panjang, enggak? Oke. Kalau apa habis tanya-tanya aja. Ya, kita sharing-sharing aja ya.
Oke. Seru banget ya. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat video YouTube-nya di Spark of Imin. Jangan lupa di subscribe. Like, share, and subscribe. Oke. Itu tadi materi atau sharing-sharing yang disampaikan oleh Mas Arya. Seru banget ya ketika kita berempati terhadap pada satu daerah, kemudian kita riset daerah itu, kemudian kita membuat sebuah produk, dan produknya betulan menjadi manfaat bagi orang-orang di sana. Jadi secara langsung kita bisa melihat mereka tertawa, kita bisa melihat mereka memanfaatkan si karya-karya ini, kemudian yang tidak hanya menjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tapi mereka juga bisa berdaya di sana. Saya rasa terkadang itu harga yang sangat disenangi, harga yang sangat menyenangkan bagi seorang desainer. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari siapa dulu yang dari dosen ada, atau dari mahasiswa, atau dari guru. Dari kafe di sini ya. Mau mungkin yang bertanya dari saya ingin bertanya kepada ya. Tadi paparannya sangat menginspirasi. Saya terikat dulu, saya pernah. Mas Windy, maaf, kayak agak putus-putus, apa di saya aja? Ini di sini lagi hujan juga nih. Soalnya hujan ya sama. Ya. Nah, udah jelas kok, jelas. Kayak tadi kurang deket mic-nya. Oh iya, baik. Jadi Mas Arya, tadi waktu mendengarkan penjelasan dari Mas Arya itu, saya teringat dulu saya pernah mendampingi mahasiswa itu di yayasan disabilitas. Jadi gimana caranya si mahasiswa itu membuat sebuah desain yang kira bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dialami oleh para disabilitas. Ini adalah bahwa sebenarnya desain, saya setuju dengan pernyataan tadi yang terakhir tadi ya, bahwa tanpa empati desain itu kosong. Untuk menghasilkan sebuah desain bagus, sebaiknya memang diawali dengan proses berempati ya. Jika kita berpikir pada perspektif yang lebih kecil dalam lingkup desain produk, ya kita hanya menghasilkan sebuah desain yang dijual, padahal dalam perspektif yang lebih besar itu bisa berdampak pada yang lebih luas ya, sosial dan lingkungan. Nah, karena di sini audiensnya banyak mahasiswa tingkat pertama nih desain produk ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Arya nih, kira-kira dalam perspektif Mas Arya itu bagaimana kita sebagai pemula, desainer pemula ya, itu dalam melatih rasa empati, karena saya yakin bahwa empati itu kan sebenarnya tidak harus proses bahkan di luar jam perkuliahan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita buat Mas Arya, bagaimana kita bisa melatih perasaan tersebut peka terhadap orang-orang sekitar kita. Gitu, Mas. Siap, Mas Windy, makasih. Saya coba jawab. Mungkin kalau dari saya, kembali ke pengalaman aja mungkin ya, kayak sama apa yang sudah saya kerjakan sebenarnya dari setelah saya lulus kuliah, saya tuh langsung masuk kerja di perusahaan produsen keramik di Bali gitu. Dan selama saya masa kerja itu, betul tadi seperti yang Mas Windy sampaikan, saya tuh belajar mempraktekkan gimana desain itu menjadi sesuatu yang cantik gitu, bagus, kita membuat produk tuh indah, disukai orang, lalu laku gitu, dan bisa divalidasi pasar seperti itu. Cuman dalam prosesnya itu saya juga jadi semakin semakin bertanya juga sih sebenarnya, bisa nggak sih di dalam desain ini saya bikin nggak hanya membuat sesuatu tuh bagus, tapi juga ada impact realnya gitu buat orang-orang, atau bisa dinikmati sama banyak orang hasilnya gitu, bukan hanya seperti kita
ya udah karena beli itu karena oke aja sih, karena bagus aja, sederhana. Sebenarnya nggak salah juga gitu, cuman ya kalau kita tahu produk yang kita beli itu mensupport orang lebih banyak, kan kita juga secara nggak langsung lebih lebih happy dan lebih ikhlas mungkin untuk membeli dengan nilai tertentu gitu ya, dan itu bisa ya jadi siklus yang baik ya gitu, apalagi di negara kita di kondisi seperti ini yang ekonominya sedang nggak pasti, dengan kita mensupport sesuatu yang sifatnya lokal, yang dari orang-orang yang kita tahu, ya kita bisa nge-trace balik gitu. Oh ini tuh yang bikin si A, ini tuh si B. Kalau saya beli, ini tuh langsung akan menjadi uang makan buat si A nih. Bisa untuk si A beli susu anaknya gitu, untuk si B untuk support sekolahin anaknya kayak gitu. Dan itu malah menjadi, dan itu sangat oke gitu. Dan caranya menurut saya emang perlu kita terjun langsung sih, ngobrol sama banyak orang. Yang paling sederhana ya, kayak coba menggali di luar, ketika kita dapat brief atau ketika ada satu informasi yang disampaikan tadi, misalnya kita ke suatu yayasan gitu, coba mencari tahu bukan hanya apa yang diperlukan sama yayasannya, tapi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, supaya kita benar-benar ngerti konteks secara real. Dan kayak yang tadi yang saya sampaikan ya, menurut kalau dari yayasan, kalau dari kasus saya, ketika saya ngobrol sama ketua yayasan bilang, oh enggak kok, di sini kita fine aja, semua warga diterima dengan baik oleh masyarakat dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika saya turun ke warganya, saya datang ke rumahnya, saya ngobrol, oh ternyata ada perlakuan seperti itu gitu, yang hal-hal kecil yang mungkin bukannya orang yayasan menutupi juga, mungkin mereka nggak tahu aja gitu ya, atau ada orang-orang yang ya itu sifatnya personal. Jadi proses empati itu dibangun ketika kita mau berusaha lebih untuk cari tahu lebih dalam gitu, untuk kita explore, dan kita bener nggak sih ingin menyelesaikan akar masalahnya gitu, atau ingin supaya ini dampaknya benar-benar efektif gitu dan akurat sesuai dengan apa yang dibutuhkan kayak gitu. Dan untuk di tahap-tahap, kalau kita baru belajar desain, kita belajar dalam teman-teman kayak masih di dalam pendidikan desain produk, menurut saya yang paling bisa dipraktekkan adalah dengan mempelajari ulang brief ketika kita dikasih tugas sama dosen, misalnya waktu kita dikasih dalam mata kuliah tertentu gitu, kita cari tahu kenapa sih kita mesti mengerjakan ini, impact-nya apa setelah kita belajar ini, akan contohnya ya, misalkan kenapa kita harus belajar tentang rana gitu. Sebenarnya itu dasar banget kan, kayak oh ini supaya nggak numpuk di ujung, supaya ini di tengahnya bagus. Sebenarnya ilmu-ilmu sederhana ini sangat kepake sampai 5-10 tahun lagi teman-teman berkarir. Percaya sama saya, karena itu bukan hanya di bidang kertas yang teman-teman sekarang gambar-gambar gitu. Itu ntar bakal kayak tadi, saya ternyata di Kalimantan ngasih kelas yang sama untuk orang nata daun gitu. Di Wakatobi saya ngasih kelas yang sama untuk orang ngatur bikin motif di kain gitu. Ilmu yang sama itu bisa diterapkan ke banyak hal dengan kita tahu konteksnya gitu, dan kita mempelajari dan kita mengerti apa sih core intinya gitu. Bukan hanya menghafal ya gitu, kayak waktu kita sekolah SMA gitu kan, kalau ditanya apa rumus dari misalnya H2O2 ditambah, kita nggak hafal ya, tapi kita nggak tahu udahannya nanti tuh gimana gitu. Kenapa kita harus mengerti? Ya itu beda di situ tuh. Proses desain tuh harus menurut saya harus kontekstual. Kita harus cari tahu dulu, gali, riset, pelajari betul, dan pastikan bahwa kita mengerti seluruh siklusnya gitu. Jadi dari situ kita bisa menciptakan empati gitu, karena kita mengerti, oh kalau kita menjadi warga A dan kita ditawari program B gitu, kita mungkin akan resisten, nolak nih. Tapi kalau kita membahasakannya dengan cara C, oke, ini mungkin kita bisa masuk ya, mungkin kita ini sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Jadi dan kayak yang tadi sempat saya bilang di awal, misalkan kalau kita masuk sebagai, kita hanya kulik dari luarnya aja, kita nggak menempatkan diri sebagai warga gitu, atau sebagai subjek atau partner yang akan kita ajak kolaborasi, jatuhnya kita malah bisa jadi mengeksploitasi mereka, atau kita malah menurunkan nilai dari mereka gitu. Sebenarnya kayak tadi sempat saya bilang juga,
kalau kita kerja sama teman-teman disabilitas gitu ya, itu saya selalu bilang, dan saya ketika saya diminta jadi narasumber atau apa, saya selalu bilang kalau saya nggak melihat mereka sebagai orang yang berkekurangan gitu, saya nggak melihat mereka sebagai orang-orang yang butuh pertolongan gitu, tapi saya melihat mereka adalah partner kerja saya gitu. Kalau saya bisanya gambar, saya bisanya membuat ABCDE, nah mereka bisa apa? Ya udah kita bikin sama-sama gitu, dan ketika itu di launch, ini jadi produk bersama gitu, dan nggak ada yang si A mengangkat si B, jadi kita tuh sama gitu. Dengan hal seperti itu, kita jadi mencoba membuat mindset ke orang-orang bahwa sebenarnya teman-teman difabel atau ini tuh mereka butuh dipandang sama gitu. Maksudnya mereka ya juga butuh afirmasi seperti kita, butuh kesempatan kerja, butuh pendidikan, butuh akses informasi dan sebagainya, dan itu hal-hal yang sama gitu, yang bukan hanya kita yang bisa nikmati, tapi semua orang perlu gitu, walaupun mereka keterbatasan baik secara fisik atau mental atau yang lain-lain seperti itu. Panjang. Kita menjawab nggak tuh Mas Windy? Ya, sangat menjawab sekali tuh kayak. Siap. Terima kasih Mas Arya. Sama-sama Mas Windy. Oke, sip. Itu yang di belakang background-nya apa tuh ya? Motif apa tuh? Ini namanya motif bunga sepe. Ini dari Kupang. Ini tuh bunga, kalau di sini di Jawa bunga kertas. Bunga kertas. Ya itu hasil tenunannya mama-mama yang kemarin kami kerja sama bareng, kolaborasi bareng gitu. Karena nggak ada background lain. Oke. Terima kasih Arya. Sama-sama Mbak Emma. Pak Windy. Baiklah, selanjutnya yang lain ada pertanyaan Zayan. Di sini ada beberapa mahasiswa desain produknya, ada Rosida, Zayan, Siti, Arkan. Silakan bertanya. Jody, nah sini juga ada dosen dari DKV, ada Pak Arsita, Mas Yanuar, Mbak Riri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada Mas Arya. Karena Mas Arya dan desain produk PTTP ini keren katanya. Makasih. Okay. Ya, emang. Karena Arya keren makanya saya undang. Oke, mungkin saya yang nanya kali ya. Sambil teman-teman. Kalvi, ingin bertanya Kalvi? Ini ya, tadi kan Mas Arya cerita tentang banyak sekali nih titik-titiknya gitu, dot-dotnya yang harus digabungin kerja kolektif ini. Jadi dari si teman-teman yang dari penderita kusta ini, kemudian ada Pak Sokimin, kemudian ada dari BPI, ada Balai Sepatu dan seterusnya. Terus ada juga dari teman-teman yang teman-teman donatur gitu. Nah, gimana sih cara menghubungkan si titik-titik ini tuh hingga akhirnya Arya bikin produknya sejauh ini gitu. Emang di kepala Arya tuh udah ada nih, saya ingin bikin sesuatu yang besar gitu, atau emang lah sederhana ini dulu lah, nanti lanjutnya urusan nanti gitu. Itu pertama. Kemudian bagi mahasiswa kan sekarang mereka linknya belum banyak nih. Mereka belum banyak. Mereka baru lulus SMA, anggap saja misalnya baru semester 1, terus mereka juga mungkin wawasannya sebatas nirmana dan lain-lain gitu ya. Tapi gimana cara mereka bisa mencari link-link ini gitu, menemukan titik-titik ini supaya mereka bisa menghasilkan karya yang tadi yang bisa yang ada empatinya gitu ya, tidak empty. Itu tadi. Ya, benar nggak pertanyaannya? Pertanyaan nanya usah bener enggak? Gitu. Ya siap Mbak Emma. Pertama yang cara menghubungkan tadi macam-macam stakeholder dan pihak-pihak yang kalau kita ajak kolaborasi kayak gitu ya.
Aku sambil share dikit ya biar ada nggak membosankan mukaku doang. Nih, tadi yang sempat Maya singgung juga betul. Jadi dalam satu project itu ada kalanya nggak cuman 1-2 kita nggak kerja sendiri gitu ya intinya. Kita pasti harus melibatkan banyak orang. Contoh yang paling sederhana aja kayak misalnya kamu ngeprint tugas nirmana gitu. Minimal kamu pasti harus ketemu sama tukang print-printan kan yang akan ngeprint si hasil nirmana kamu gitu. Nah itu kamu harus mengontrol juga benar nggak deh nanti hasil warnanya sesuai dengan yang kamu inginkan dengan layar komputer kamu atau nanti kepotong nggak, dan itu adalah bentuk dimana kita intinya kayak ya saling berkoordinasi dan menyesuaikan juga gitu. Kadang misalnya ada satu vendor ini nggak sesuai, dia nggak punya alat yang bisa ngeprint ukuran A2 gitu ya, jangan ngeprint di situ gitu, jangan dipaksain karena ya nggak sesuai gitu karena kebutuhannya beda gitu. Begitu juga dengan membina relasi dalam kita berkolaborasi gitu. Memang intinya adalah kita harus menemukan partner yang sesuai dengan dan punya tujuan yang sama gitu. Dan kita kalau dari aku pribadi biasanya selalu menetapkan ada end goal-nya apa gitu dan prosesnya ini seperti apa tahapan. Jadi makanya aku bikin kayak skema-skema sederhana kayak gini. Ini tuh hanya untuk ngasih gambaran sebenarnya ke partner kolaborator kita dan entah itu donatur, entah itu dari pemerintah atau dari lembaga lain gitu, ngasih gambaran ini tuh seperti apa gitu. Dan ini membantu sih intinya untuk menyamakan persepsi gitu bahwa misalkan saya tuh loh bukan jualan ini untuk nyari uang buat saya bikin usaha gitu. Saya membuat ini uangnya dikumpulin nanti untuk penyekolahan Bapak ini. Selain dikumpul akan terjadi ini gitu. Lalu ya sudah kita komunikasikan aja secara lugas dan ada target-target yang bisa dipahami sama orang itu sama partner kita bahwa nantinya akan kalau kita udah mencapai titik A, target selanjutnya adalah B, setelah B ini C, setelah ini selesai akan lanjut lagi atau gimana, kayak gitu sih. Sebenarnya intinya adalah kita mempunyai satu framework yang sama gitu, cara berpikir yang sama, punya target yang sama kayak gitu. Terus itu berlanjut ke setelah itu bagaimana bikin network ya gitu. Ketika kita punya suatu tujuan yang jelas gitu, yang terukur, jelas dan terukur ya gitu. Itu kadang kalanya orang-orang malah datang sendiri nge-support karena dia tahu kalau saya support kamu, misalkan kamu sekarang udah di level 7 nih, kamu targetnya mau 10. Sebenarnya saya bisa nambahin kamu tinggal 3 lagi sampai 10 loh gitu. Si stakeholder ini gitu ketika masuk, contohnya si donatur ini, saya dapat support dari Astra. Karena dia udah ngelihat saya tuh udah ngerjain dulu sebenarnya gitu. Saya nggak bikin cuman dalam kepala saya doang gitu, saya bikin presentasi doang, enggak gitu. Saya kasih lihat ini udah berjalan seperti ini. Terus dia melihat kalau oke, ini ada hasilnya, ini bisa diukur, bisa di-quantify, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya tambahin 3 lagi deh biar kamu nyampe 10 gitu. Akhirnya jadilah desa ini gitu. Jadi itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kamu bisa menyajikan proyek kamu atau tujuan kamu dalam satu bentuk skema yang jelas atau bisa diukur atau bisa dievaluasi bersama seperti itu. Terus yang mungkin jawaban yang lebih bisa lebih kontekstual untuk teman-teman mahasiswa adalah kayak gini sih, ketika kamu bikin sesuatu, bikinnya tuh jangan nanggung gitu. Bikinnya yang bagus atau bisa dilanjutkan dengan konteks yang misalkan kamu bikin kayak gini, sebenarnya sepakat ini aku nggak berencana dilanjutkan jujur aslinya, ya udah cuman selesai duitnya kumpul, ya udah selesai, udah oke. Ya udah gitu, saya udah bekerja sesuai dengan porsi saya. Tapi ternyata ada pihak-pihak lain yang merasa oh ini sebenarnya bisa diimprove nih Mas, kamu lanjutin aja kayak gini. Ya oke gitu, malah saya jadi punya saya malah jadi punya project tambahan gitu untuk saya punya amunisi lebih untuk ada bensin lagi lebih panjang untuk lebih memperpanjang saya bisa bekerja gitu ya. Itu malah jadi ke sana gitu. Nah, kalau kalian juga misalnya ngerjain tugas kuliah atau ngerjain skripsi atau TA nantinya, menurut saya
coba dipikirkan gimana supaya bikinnya jangan setengah-setengah, jadi hasilnya oke. Dan ketika hasilnya oke ini kamu bisa bawa kemana-mana, kamu bisa pamerkan, masukin LinkedIn, masukin ke Behance atau masukin ke nggak tahu situs-situs online lainnya, dan kamu bisa jadikan itu portfolio gitu. Ketika ada orang masuk atau kamu lamar kerja deh, sesederhana lamar kerja, mereka akan lihat portfolio kamu kan, dan jadi itu jadi pertimbangan juga kamu bisa memperluas network kamu gitu. Ini awalnya kalau aku pribadi, kenapa aku bisa mengenal dengan warga-warga ini, orang-orang ini, adalah karena aku kerjasama dengan kementerian gitu. Aku waktu itu apply jadi salah satu konsultan di program kementerian, Bekraf dulu namanya, sekarang udah jadi Kemenparekraf. Dalam satu proyek itu aku ditempatkan di Singkawang sebenarnya selama 1 tahun. Nah dari situ aku kenal ABCDE, kenal wali kotanya, aku kenal komunitasnya, kenal akademisi di sana, kenal siapa lagi ya, warga-warga di sana lah intinya. Jadi ketika aku bikin ini tuh aku nggak dari nol sebenarnya, aku sudah punya modal networking orang-orang yang aku rasa bisa mensupport aku gitu. Jadi dan itu nggak 1 hari ya terjadinya, itu butuh waktu juga. Jadi ya kalau mungkin kalau dalam konteks teman-teman mahasiswa ya sering-seringlah ikut himpunan, misalkan ikut ke KM atau apa namanya, lembaga mahasiswa atau apa, kalau di apa ITTP namanya apa kurang tahu, tapi intinya organisasi yang kamu bisa ketemu banyak orang, bisa kenal banyak teman-teman dari background yang berbeda, dari keilmuan yang berbeda. Karena itu terbukti saya bisa ngerjain ini semua karena ini dibantu teman-teman saya dulu dari waktu kuliah, kayak Emma ini juga ngebantuin saya, terus sempat kolaborasi juga sama Mas Gram, dan sama maksudnya teman-teman yang yang sebenarnya saya kenal sebagian waktu kuliah juga gitu. Saya bisa mengerjakan ini itu dari modal pertemanan juga gitu. Jadi memang intinya adalah ya yang paling sederhana sih networking dengan circle yang kamu punya sekarang gitu, dimaksimalin walaupun lagi pandemi, tapi ya kurang tahu gimana caranya kalau anak-anak zaman sekarang. Mungkin di sosial media itu oke, dan ya mungkin ngerjain tugas bareng atau riset bareng untuk tugas kuliah, bisa mulai dari sana sih, seperti itu. Nggak tahu menjawab nggak, Mak? Ya, thank you. Ya. Sama-sama. Ya, itu ya untuk benar kata Arya tadi, untuk membangun network ya kita nggak bisa pasif gitu ya, kita kerjasama aja sama apa yang ada di sekeliling kita gitu, untuk dari situ nanti ketemu lagi orang lain. Betul. Dan gimana kita melihat peluang-peluang itu gitu. Oke, gimana teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Ini tapi nggak pada ngantuk kan ya? Atau ngantuk habis makan siang jangan-jangan nih? Udah pada tidur ya? Enggak kok, orang seru ya. Gimana? Yang lain ada pertanyaan mahasiswa? Ayo, tanya yuk. Di sini ada Ruth, Septian, ada Atsil. Mungkin Zayan ingin bertanya, Zayan atau Arkan? Oke, Bu, di sini juga ada satu dosen desain produk, Ibu Risna. Monitor, Bu Risna. Halo. Bu Risna, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini kali ya. Tadi kan Mas Arya, sorry saya manggilnya Arya, harusnya pakai Mas. Mas Arya tadi cerita tentang bagaimana menjual si produk ini kepada masyarakat dari orang-orang yang menderita penyakit kusta, yang ada stigma bahwa si
penyakit ini menular. Kemudian akhirnya Mas Arya cerita bahwa sebenarnya itu nggak menular loh. Gitu. Terus mereka juga bisa berdaya, mereka juga bisa bikin produk. Nah, seberapa sih porsinya antara kamu menjual karya dengan kamu menjual cerita dari karya itu? Gitu. Nah, jadi gimana nih kamu baiknya gimana? Harus bareng-barengkah menjual karya dan ceritanya atau jual cerita dulu nih, nanti habis itu jual karyanya atau seperti apa gitu, porsi? Oke, Gitu ya, siap. Makasih Mbak Emma. Sebenarnya ini salah satu konteks yang lagi lumayan in nih tentang bagaimana aku sebut saja storytelling dalam satu produk itu impact-nya dalam sales penjualan produknya gitu. Menurut aku itu gede banget sih. Itu penting, lebih penting dari bahkan kadang sampai negatifnya cerita lebih bagus dari produknya itu sering banget kayak apa orang membeli karena kemakan ceritanya atau kemakan brandnya gitu. Bahkan nggak tahu itu produknya apa gitu. Saking itu impact-nya gede banget dan menurutku kalau hari ini itu sama pentingnya sih Mbak Emma baik cerita dan kualitasnya menurutku harus seimbang sih, jangan sampai yang tadi gitu udah jualnya jor-joran cerita tentang ABCD, storytelling produk seperti apa, terus pas dinyampe di customer kita gini doang gitu atau 2-3 hari rusak gitu. Itu nggak oke sih menurutku dari kacamata kita sebagai desainer ya gitu. Itu kita juga turut bertanggung jawab bagaimana caranya kita dalam konteks supaya produk ini sustain, orang tuh beli, pakai dan itu bisa bertahan dengan waktu yang oke gitu, bukan cuman 1-2-3 hari emang kita desain untuk rusak terus disuruh beli lagi gitu. Itu agak jahat sih tapi ya sebaiknya seimbang kalau menurutku. Jadi storytelling tentang satu produk, tentang satu brand itu penting banget. Kalau teman-teman tertarik bisa cari di ada brand aktivis juga namanya Mas Sandoko di Instagram. Itu dia dari yang bikin kopi menjadi yang udah jadi ini juga kok di Jakarta tuh sebentar ya aku lupa namanya, kopi sesuatu yang terkenal juga yang jadi Kopi film Kenanga. ada Kopi Kenanga yang ada Rico Jericho ya. Janji Jiwa kopi Kiran. Apa tuh? Kopi. Filosofi kopi. Ya, dari satu film filosofi kopi itu kan dari story dia menjual cerita ada si mas-mas Rico Jericho dan lain-lainnya ini, itu bahkan sampai menelurkan franchise warung kopi dan produk-produk turunannya yang sangat banyak gitu. Bahkan ini ceritanya gede banget sampai bisa membuat merchandising produk-produk yang turunannya, bahkan dia juga membina petani kopi dan sebagainya, itu jadi kuat banget gitu. Itu jadi contoh di produk ini ya, produk komersial lainnya ya, di luar dari yang aku kerjain itu penting banget gitu, dan itu impact-nya gede banget si brand itu, bagaimana konsumen memandang produk kita, bagaimana konsumen menerima message apa yang dibawa gitu. Kayak misalkan kalau yang sekarang lagi in kan tentang sustainability, tentang eco-friendly, atau tentang bagaimana dia nggak menyiksa hewan gitu. Itu bisa jadi salah satu dasar yang diulik juga untuk ketika kita mendevelop sebuah produk gitu. Itu jadi, dan itu ada trennya gitu. Itu belum tentu barang yang sama dikeluarin di tahun 2020 barang sama dikeluarin tahun 2020 sama 2022 bisa laku. Itu belum tentu. Maksudnya semua sesuai dengan tren apa atau apa sih concern masyarakat di hari itu tuh berbeda gitu. Jadi tuh nggak bisa jadi topik yang beda nih, tapi intinya memang adalah penting sih gitu. Kalau dijawab penting apa enggak, sama pentingnya kalau buatku, kalau salah satu berdiri sendiri menurutku nggak sehat. Kayak tadi, kayak brandnya bagus, pas kita terima barangnya jelek gitu, ternyata itu nggak oke juga. Walaupun secara kapital, secara komersial itu bagus untuk si perusahaannya ya, dia jual barang banyak, terus generate income yang banyak, tapi
nggak fair menurutku untuk konsumen gitu. Itu juga menjadi salah satu ini ya, kayak etika kita dalam menjadi seorang desainer gitu. Kita membuat sesuatu selayaknya harusnya fair gitu. Fair dalam artian buat si produsennya dan buat konsumennya sama-sama. Ketika dia menyetujui produsen mengeluarkan harga 10.000 gitu, gimana caranya si konsumen ini bisa menerima value yang sama senilai 10.000, bahkan bisa lebih gitu, walaupun value-nya nggak uang gitu, ada ceritanya, value-nya tuh bisa 30.000 gitu, walaupun harga barangnya 10.000, itu malah oke gitu. Tapi intinya adalah tadi intinya minimal balance lah gitu, seperti itu. Makasih Mbak Emma. Oke, makasih juga Mas Arya. Oke, bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Jadi saya ada pertanyaan. Ini, kalau untuk yang di sepatu ini, sekarang kondisinya seperti apa? Mas Arya? Dengan kedatangan ibu-ibu TikTok tadi. Sorry kepotong. Tadi kondisinya gimana setelah kedatangan ibu-ibu TikTok? Iya, kalau sekarang sih kondisinya gini. Aku bisa bilang jauh lebih baik dan lebih diperhatiin sama pemerintah kota juga. Jadi per tahun ini tuh tahun lalu maksudnya 2021 jalan akses ke sana udah diperbaiki gitu. Udah jauh lebih mulus lah. Dulu aku ke sana minimal 1 jam, 1 jam setengah, sekarang setengah jam bisa karena jalannya udah bagus. Itu faktor sektorial ya, maksudnya entah itu karena aku rame-ramein di sosial media atau enggak, tapi yang jelas itu terjadi gitu. Terus yang kedua, mulai banyak orang ke sana dengan agendanya masing-masing gitu. Ada anggota DPRD gitu, ada ibu-ibu dari Dekranasda, ada masyarakat biasa, ada anak-anak SMA, ada seniman, ada teman-teman lain, anak-anak muda di Singkawang juga yang ngajak kolaps bikin di sana. Jadi di sana kalau mau lihat sekarang ada Instagramnya juga namanya Warga Liposos sama Ruang Terampil. Itu ada arsip kegiatan-kegiatan mereka yang dikerjain sama yang tadi ada seniman, ada siapa macam-macam yang mereka secara pribadi datang ke sana, nggak aku komporin di sosial media, mereka datang sendiri dengan motivasi mereka masing-masing gitu dan mengerjakan kegiatan di sana gitu. Dan itu udah hal yang bagus banget sih buatku, dengan tadi ya parameternya dari yang bertahun-tahun nggak ada orang di sana dan takut, sekarang ada orang datang secara pribadi dan bikin karya di sana, entah main, entah cuma silaturahmi, entah foto-foto, nyari dukungan kah atau apa, silahkan, tapi intinya ada kontak dan ada penerimaan lah, dan masyarakat di sana juga jadi lebih pede gitu impact-nya. Jadi mereka nggak merasa nggak selalu merasa kecil atau merasa aku disabel yang butuh dikasihani atau butuh di support gitu. Ya enggak, sekarang udah menjadi, mereka bukan nggak menjadi juga sih, tapi paling nggak merasa menjadi diterima menjadi masyarakat yang setara gitu dengan kita. Ya sama-sama punya kesempatan, bisa berkarya dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu Mbak Emma. Oke, Mas Arya. Mungkin Siap. ini ya, kita tarik ke belakang dulu. Saya penasaran nih, kenapa Mas Arya memutuskan untuk menjadi seorang graphic designer, kemudian bergerak di bidang sosial. Tadi kenapa sih mendaftarkan diri sebagai peserta ikon? Karena iseng, motivasi awalnya iseng doang sih, memang nyoba-nyoba aja. Awalnya kayak yang tadi sempat saya bilang, dari saya awal lulus, saya langsung kerja di industri gitu. Terus ya sebenarnya bukan berarti jelek juga ya kerja di industri, enggak. Cuman saya pengen coba aja kalau di bidang lain, atau enggak di bidang lain juga sih, maksudnya kalau dengan brief yang berbeda saya bisa nggak sih ngerjain ini dengan baik gitu. Dan
dengan brief yang berbeda, dengan konteks produk yang berbeda, dengan kolaborator yang berbeda. Kalau di industri kan ya kamu kerjanya sama karyawan atau rekan kolega kerja kamu gitu kan, misalkan atau dengan staf di pabrik gitu, staf di lapangan. Kamu kan hubungannya beda tuh secara profesional, ada kontrak kerja, ada hubungan relasi antar profesional, antar rekan kerja gitu ya. Jadi kamu tinggal mengikuti brief aja atau ya kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu lah ya. Nah kalau ini kan nggak ada kontrak kerja yang real dengan kamu antara masyarakat. Jadi bagaimana kamu bisa memaintain hubungan dengan mereka itu tuh pure dengan tadi kamu berempati dan memelihara komunikasi gitu, memelihara bentuk komunikasi dan koordinasi yang baik gitu. Dan itu juga challenge buat saya sih. Jadi kayak gimana caranya meminta orang buat ngerjain apa yang saya mau gitu. Kalau di industri kamu tinggal ngasih aja, orang dia dibayar untuk ngerjain apa yang kamu bikin gitu. Kalau kamu jadi desainer di industri gitu, nggak mungkin akan nolak atau aduh ntar dulu ya mas, saya mau ke sawah dulu, atau ke kakak saya ada sakit, saya nunggu. Nggak bisa tuh kalau di kantor kan. Nah kalau di lapangan maksudnya dalam hal community development ini sangat bisa gitu. Ada satu waktu saya juga pernah, kita lagi dikejar deadline untuk suatu brand yang kita punya orderan gitu, mesen ke kita. Terus itu ketunda karena ada satu warga yang meninggal, atau bukan warga di situ, bahkan kayak keluarga yang entah di mana gitu, dan semua warga rame-rame melayat ke sana. Ya udah kan kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau kayak gitu. Itu maksudnya ada dinamikanya lah yang jadi saya juga belajar, oh berarti dengan kayak gitu saya harus punya time frame lebih panjang gitu. Kalau saya di industri bisa ngasih waktu seminggu jadi karena orang yang kerjaannya day by day ngerjain itu, kalau sama warga-warga ini nggak bisa, saya harus ngasih waktu yang lebih fleksibel gitu, 2 minggu kah, 3 minggu kah, karena ada tadi ya pertimbangan-pertimbangan kayak ada kepentingan atau faktor-faktor yang menyebabkan ya ada tuntutan sosial yang mesti dijalankan gitu, misalkan ngantar anaknya sekolah, ada yang misalkan sakit, atau ada yang menikah, ada yang lain sebagainya kayak gitu. Ya akhirnya saya belajar banyak hal juga sih, dan ternyata saya lumayan suka gitu memang dengan hal-hal yang kayak gini, dan ya menantang aja sih buat saya. Dan kebetulan juga sedalam prosesnya saya jadi belajar banyak tentang visual visual dokumentari gitu, kayak misalkan bagaimana menyajikan tadi cerita, misalkan warganya datang kawinan, saya jadi nggak bisa ngerjain kerjaan itu tuh malah jadi cerita gitu, malah jadi sebuah value gitu yang orang industri baca ketawa tapi oh iya juga ya gitu. Dan ini real, dan ini bukan berarti jelek atau itu, ya memang ini dinamika sosial kita seperti itu gitu. Dan kenapa saya memilih craft sebenarnya, karena craft, kerajinan kriya itu adalah salah satu bentuk aplikasi industri yang real, yang ada di masyarakat kita tanpa adanya modernisasi pun udah terjadi. Contohnya gini, kayak tadi ya kain tenun di Wakatobi atau di Kupang gitu. Kain tenun tuh nggak tercipta karena ada orang Jakarta atau orang Surabaya atau orang ini yang minta gitu. Itu mereka udah produksi, mereka bikin, ibu-ibu bikin di rumah. Untuk apa? Untuk acara nikahan anaknya nanti, atau untuk ketika mereka ada upacara penting, upacara adat, atau mereka ke gereja, atau ada sembahyang, atau ada siapa yang meninggal. Nah itu ada kebutuhannya, ada demand realnya gitu. Dan proses kriya ini banyak hal-hal baru yang menurut saya ini menantang, dan ini orisinil gitu. Ini salah satu budaya kita yang sebenarnya yang tadi jadi tantangan. Bisa nggak ya misalkan ibu-ibu ini punya skill, punya bahan, kalau kita mereka bikin sebulan 2-5 lembar kain, mungkin nggak ya kalau kita bikin kayak 30 lembar gitu, terus kita koneksikan dengan satu brand, terus apa yang mesti diimprove, atau gimana caranya supaya ini bisa terjadi gitu. Karena kan di produksi industri ada demand pasti ya gitu, nggak mungkin kamu bikin tas cuman 2 biji gitu, minimal harus ada minimal quantity, misalnya berapa, 50 atau 1 kodi atau berapa gitu. Nah itu kan ada time frame ya kan semuanya. Kalau di industri kan seperti itu. Kalau di lapangan di kriya
agak susah tuh kayak gitu-gitu. Nah, gimana tuh membuat sistem manajemen yang baik supaya ibu-ibu mama-mama tadi bisa mensuplai kebutuhan industri gitu. Oke, berarti kita bikin kesepakatan sama-sama atau kita bikin nambah orang ya, berarti kan kita harus cari mama-mama lain di desa yang lain supaya bisa mencapai target ini atau supaya kita bisa sama-sama mencapai target ini, dan kita juga komunikasikan gitu. Kalau kita menjual kain ini itu juga satu sisi untuk mensupport mereka juga, untuk satu sisi membawa brand juga butuh untuk storytelling tadi ya, brand kan butuh untuk gimana produknya mempunyai impact sosial dan lain. Nah ini jadi kawinin aja, ada masyarakat yang punya, ada brand yang perlu dikawinin, ya udah deploy gitu. Aku cuman menjembatani aja kayak gitu. Jadi tadi pertanyaan aku sampai lupa. Aku tadi udah jawab belum ya? Udah. Kenapa Udah ya? jadi craft Kenapa design? milik ya craft design? Ya tadi karena tantangan. Oke, karena kain tenun tidak begitu saja jadi gitu ya. Tidak terjadi karena disuruh oleh orang Jakarta atau orang Surabaya. Karena kebutuhan dari si mama-mama di sana untuk membuat kain itu. Gitu. Oke, menarik, Arya. Ada pertanyaan dari peserta sharing pada hari ini, silahkan. Mungkin dari Mbak Riri atau Pak Arsita atau Pak Gandu. Sini juga saya monitor ada Ibu Gladi. Silahkan jika ingin bertanya. Atau Pak Windy ingin nanya lagi, Pak Windy? Cukup. Oke ya, mungkin terakhir kali ya, Mas Arya ya. Apa sih nih buat mahasiswa desain produk terutama? Apa sih skill yang harus mereka asah dan setidaknya setelah mereka lulus nih mereka harus udah punya nih skill-skill ini selain berkoneksi gitu atau berusaha untuk berempati terhadap situasi di sekitarnya, apalagi nih skill-skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa desain produk terutama. Skill apa? Kalau menurutku yang pertama adalah harus fleksibel. Kalau kamu ingin terjun ke industri atau menjadi praktisi desain produk gitu, gambaranku yang aku amati dari pengalamanku dan dari pengalaman teman-temanku juga ya, kadang apa yang dibutuhkan pasar atau dibutuhkan industri itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pelajari, dan juga sebaliknya bisa jadi apa yang kita inginkan belum tentu tersedia di industri. Maksudnya kita gambarannya, aku pengennya kerjanya yang bikin render mobil gitu, keren kan, bisa jadi desainer kayak gini, kayak di Instagram gitu, bikin akun ini, bisa jadi itu keren, tapi pertanyaannya ada nggak industri yang butuh itu gitu. Nah itu kita harus memanage itu, menurutku kadang skill-skill yang menurut kita oke, dan yang kayak tadi sebaliknya itu kita harus bisa fleksibel satu, karena ada kalanya opportunity itu datang ketika atau kayak yang saya case-nya ya, saya kerja sebagai desainer industri di perusahaan keramik gitu, saya sebagai bikin tableware, padahal semasa saya kuliah saya nggak pernah sekalipun bikin keramik, kecuali saya waktu TA gitu. Waktu TA saya bikin keramik, dan itu bukan keramik tableware, saya bikin fasad bangunan. Jadi dari fasad bangunan saya bikin gelas, bikin piring dan bikin lain-lainnya gitu. Tapi dalam prosesnya saya merasa sebenarnya nggak jauh beda sih frameworknya, dan justru yang saya perluin adalah saya butuh pengalaman kerja dalam industri, kerja dalam tim, kerja dalam satu lingkungan pabrik gitu, dan saya tahu siklusnya oke, dari saya mendevelop R&D produk tuh nanti butuh berapa lama sih, lalu nanti ketika setelah di launch butuh validasi pasar berapa lama, dan saya juga jadi tahu kebutuhan di pasar tuh seperti ini gitu. Jadi bisa market research dan lain sebagainya. Dulunya kalau di kampus ya cuman dalam waktu mata kuliah semester berapa 3-6 bulan kan gitu.
Dan kalau di industri, di dunia kerja jadi real, jadi kelihatan gitu. Kalau desain kamu bagus, laku kelihatan gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Dan itu butuh tadi fleksibilitas gitu. Kamu jadi siap untuk menghandle berbagai macam gitu. Walaupun mungkin itu di luar apa yang kamu sukai, tapi ya kalau memang kamu perlu untuk belajar, menurutku nggak masalah gitu. Tapi ya itu tadi itu. Terus yang kedua apa lagi? Mungkin memperluas wawasan gitu. Jangan fokus di satu bidang. Maksudnya, oke, desain produk, aku suka kursi, atau aku akan ngulik kursi terus. Menurutku ada baiknya juga explore interior gitu atau arsitektur, karena kursimu tuh nggak berdiri sendiri gitu, nggak orang beli kursi satu gitu. Orang tuh beli karena nyesuaiin sama mood ruangannya gitu, karena nyesuaiin sama arsitektur bangunannya gitu. Jadi itu semua berhubungan ya gitu. Bukan kita cuman menyukai satu, ini yang aku suka, aku punya ini, aku nggak tahu lah yang lain diantar gimana yang lain lah gitu. Nggak bisa gitu. Itu tuh harus berkesinambungan gitu. Jadi harus kamu punya view besarnya dulu. Oke, aku suka ini, tapi di luar ini ada apa lagi ya? Terus di luar apa lagi? Oke, jadi aku kalau mau bikin ini aku harus bisa mensupply si A dan si B dan si C dalam tim nanti atau dalam satu siklus ini kayak gitu. Sama, dan nggak harus muluk fisik ya, misalnya dalam kelas sekarang lagi ini juga UX misalkan dalam sistem gitu kan. Ketika kamu mendeploy satu produk digital kan kamu nggak berdiri sendiri kan gitu. Kamu harus mengerti seperti apa sih ekosistem si si startupnya gitu, dan apa sih keunggulannya, seperti apa profil usernya. Terus kalau aku bikin produk A, si produk B akan support enggak, atau akan malah akan merusak ini dalam sistem kerjanya enggak, kayak gitu-gitu. Seperti itu ya. Jadi harus mencoba berpikir di luar bidang kita sendiri yang lebih luas gitu. Istilahnya apa ya? Ya tadi itu sih, ini jangan hanya spesifik menguasai satu yang kamu suka aja gitu. Coba explore yang lebih luas atau minimal di sekitarnya lah kayak tadi gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin ya itu sih, sama selalu stay curious kali ya, selalu bertanya gitu. Selalu cari tahu, jangan ketika kamu disajikan data A, mungkin cari tahu dulu kenapa orang memberi data A gitu. Apa background di belakangnya, karena itu kan nggak hanya di dalam dunia kerja, dalam banyak hal gitu. Intinya riset lebih dalam sih, intinya gitu. Karena ya itu yang paling penting dan paling kepake selama aku kuliah desain produk adalah sebenarnya framework berpikirnya ketimbang skill 3D gitu ya, atau skill skill render gitu, render mobil atau apa. Mungkin ada teman-teman yang kepake, tapi kalau case aku yang lebih kepake adalah framework ya gitu. Kenapa, bagaimana sih produk itu di launch, urutannya apa aja tahapannya, lalu nanti setelah ini gimana, hubungannya ke mana, dari satu produknya ini bisa nggak ya ada turunan lainnya gitu, oh bisa nggak. Nah kayak gitu-gitu tuh kepake. Sama tadi bahkan ilmu-ilmu yang basic banget yang pasti mungkin yang kemungkinan akan dipelajarin teman-teman di semester awal, Rana, terus komposisi, terus ya tadi ya kayak suatu simetris, asimetris, dan keseimbangan lainnya kayak gitu sih. Ya itu malah banyak aplikasinya dalam dunia real gitu, ngelihat ketika kita nge-develop satu produk atau nge-develop satu desain kayak gitu. Aduh, gimana Mbak Emma? Oke. Mantap. Saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Menarik sekali tadi perbincangan kita dengan teman-teman. Itu yang terakhir, saya rasa pentingnya stay curious gitu. Dan itu menjadi PR besar bagi teman-teman mahasiswa yang dari tadi diam saja, ya. Oke. Kalau begitu, mungkin kita foto dulu, Mas Windy. Silakan kepada para peserta yang hadir untuk menyalakan kameranya. Ya.
Oke. Amarudin, yang lain ditunggu. Yuk. Oke. Mia, Zayan, Fitria, Arkan, Kalvi, David, Acil, Amar. Saya mungkin salah satu dosen yang hafal nih ya nama-nama mahasiswanya, soalnya 18. Semua mahasiswa. Hati-hati kalau kabur ketahuan. Iya, kalau nggak masuk ketahuan. Apalagi kalau nggak nanya. Alamat rumahnya apa nggak, Em? Sayang sekali enggak. Nanti disamperin. Oke. Kita foto ya, Mas Widi. 1, 2, 3. Lagi. 1. Udah belum? Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Arya. Mas Arya, tuh ada Mas Bram tuh. Halo Mas Bram, kok nggak nanya tadi? Halo Mas Arya. Halo Mas Gram. Small world, saya bilang ke Mbak Emma kemarin, wah Mas Arya jadi pembicara gitu. Iya. Mbak Emma nih, Pak, satu jurusan sampai dia tahu banyak cerita saya. Saya pernah ngebakar kelas, Pak. Jangan ditiru tadi. Iya, itu. Waktu kuliah. Ya, inilah maksud dari membakar kelas seperti. Iya, akibat membakar kelas jadi banyak. Wah, jangan dong. Nggak, jangan. Makasih Mas Arya ya atas waktunya dan Mas Gram. ceritanya, selalu menginspirasi nih Mas Arya nih. Iya. Thank you Mas Gram, Mbak Emma. Makasih Iya, udah makasih, diundang Arya. ke kelas ini. Semoga cerita-cerita saya ada faedahnya, bisa diambil yang positif-positifnya. Oke. Semangat terus buat teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih Arya dan para peserta yang sudah hadir. Saya tutup pertemuan sharing session kali ini dengan tamu kita, desainer craft ya, Arya. Terima kasih sekali lagi Arya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.